Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidiki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Naftah fi naftah darsana fi hadha sabah mubarak bi qiraati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin. Hasanan. Assalamualaikum Om Lazio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Alantik, Sabahul khair. Sobahur Nur. Kaifa haluki? Alhamdulillah Nabi khair. Alhamdulillah bi khair, subhanallah ya. Hari kemarin kita memperingati Isra dan Mi'raj ya. Isra itu apa? Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari kota Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhan dari asra bi abdihi laila minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ya, alladzi barakna qalahu min ayatina. Innahu min ayatina. Innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah ya, yang memperjalankan subhanalladzi asra, yang memperjalankan abdihi, subhanalladzi asra bi abdihi, dengan hambanya yaitu Nabi Muhammad, minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Subhanallah, itu tidak bisa diukur dengan logika, dengan akal, tapi dengan iman. Ya subhanallah, itu wajib kita ketahui. Selanjutnya kita belajar tentang sholatul kusuf. Ya alhamdulillah kita sudah belajar sholat hajat, sholat taubah, sholat duha, sholat tasbih. Subhanallah ya. Banyak sekali sholat sunnah kita pelajari. Jangan lupa kita praktekkan. Jangan lupa kita amalkan sesuai dengan apa yang kita lakukan ya. Jangan sampai sia-sia sholat kita. Selanjutnya kita belajar tentang sholat kusuf. Apa itu sholat kusuf? Sholat kusuf itu sholat gerhana. Nah ini gerhana pernah ya kita mengadakan sholat kusuf ya di masjid-masjid yang tahun-tahun sebelumnya. Ittafaqal ulama ala anna sholat al-kusuf sunnah muakkadah. Jadi para ulama sepakat bahwasanya sholat gerhana itu hukumnya sunnah ya, ya sunnah yang ditekankan. Itu sunnahnya itu pahalanya besar ya, mendekati wajib. Kalau bisa sih kalau ada sholat sunnah di masjid, ada sholat gerhana di masjid, ikuti. Fi haqqi rijal wa nisa, ya untuk laki-laki dan perempuan. Wa annal afdal an tusalliya fi jamaah. Untuk sebaiknya, utamanya adalah sholatlah di berjamaah. Wa in kanatil jamaah laysat syartan, meskipun ada yang mengatakan jamaah tidak diharuskan berjamaah. Wa yanudillaha, dan untuk memanggilnya adalah as-sholatu jami'ah. Kalau misalnya kan kalau sholat fardu kan qomat, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, ini enggak. Ini as-sholatu jami'ah. As-sholatu jami'ah gitu ya. Wal jumhur minal ulama, ya dari kalangan jumhur ulama, annaha rakaatin, 2 rakaat. Sholat gerhana itu hanya 2 rakaat. Fi kulli rakaatin ruku'ani, dan setiap rakaat itu terdapat 2 ruku'.
Fa'an Aisyah qalat, dari Aisyah mengatakan, khasafatis syams fi hayatin Nabi, dan apa gerhana matahari ya pada zaman Nabi. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW keluar ilal masjid, ke masjid, menuju ke masjid. Faqama, lalu Rasul berdiri, fakabir, dan Rasulullah bertakbir. Wasaffan nas, dan pada manusia itu membuat barisan. Waro'ahu, di belakangnya. Faktara'a qira'atan tawilatan, dan Rasulullah itu membaca surat yang panjang. Ya, surat yang panjang. Sebelumnya kan apa, niat dulu usolli sunnata khusufal syams, misalnya gerhana matahari. Ya, rakaatan lillahi, 2 rakaat lillahi. Allahu akbar. Nah, baru baca istiftah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakini min khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni min khotoya bisardi wal barad. Atau Allah akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa ala awal muslimin. Ya, itu. Baca istiftah baru baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baru surat Al-Baqarah yang panjang. Nah, kalau rakaat pertama itu surat yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata ومما رزقناهم وهم ينفقون. Nah, itu ya. Jadi surat Al-Baqarah ayat pertama sampai, kalau bisa sih kalau panjang, kalau kuat Ustaz. ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Subhanallah. Bisa Ustaz, bisa ternyata dia, Alhamdulillah. Ya subhanallah. Ya subhanallah. aduh saya kira gak bisa. Makasih ya, alhamdulillah doanya. Iya. Itu qadarullah, Allah berikan kemudahan ya Allah, subhanallah. Emang kalau Amin. tujuannya untuk baik-baik, insya Allah Allah mudahkan, amin ya Allah. Amin. Baik, Saya udah lanjut. susah. Iya ya. Nah, Rasulullah membaca surat yang panjang ya, subhanallah. Rasulullah itu membaca surat Al-Baqarah ya, 1 sampai selesai ya. Itu rakaat pertama. Summa kabir, summa lalu apa, Allahu akbar ya, selesai. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat terakhir misalnya kan, di Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, selesai itu kan, Allahu Akbar. Subhana rabbil azim. Nah, itu waktu ruku pertama itu faroka rukuan tawilan, membaca ruku bacaan subhanallah itu dengan yang panjang, kalau bisa 5 atau 10, panjang ya, lama rukunya ya. Wa adna minal qiraatil ula ya, sama seperti di rakaat pertama. Summa rafa rasul, lalu kemudian bangun, habis ruku bangun, sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Nah, itu nggak usah panjang-panjang, cukup. Baru langsung baca lagi surah Al-Fatihah. Summa qama faqra qiratan tawilna. Baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, selesai Al-Fatihah baru selesai tadi kan surah Al-Baqarah misalnya. Lanjut surah Ali Imran.
Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Nah, lanjut sampai kalau bisa, tapi jangan terlalu panjang, lebih panjang dari surah Al-Baqarah. Tapi kalau surah Ali Imran sampai selesai aman, karena memang surah Al-Baqarah itu yang terpanjang. Nah itu subhanallah, itu kalau imamnya baca surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah rakaat pertama, lalu membaca surah Ali Imran rakaat kedua, subhanallah, nikmat itu. Betul-betul kita hayati, enak. Tapi ya kalau nggak kuat berdiri, duduk, ya tetap. Ya insya Allah. Ya kalau ada insya Allah, mudah-mudahan kalau kita masih diberi kesempatan melihat gerhana, kita lalu sholat gerhana, lakukan. Yaitu pahalanya besar. Ya subhanallah. Karena hukumnya sunnah muakkad. Nah yang rakaat kedua, setelah itu baru ruku. Allahu Akbar. Nah subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Nah subhanallah bihamdi gitu ya. Nah, jangan lupa uh, apa agak panjang rukunya ya. Sami Allahu liman hamidah. Dari situ, sami Allahu liman hamidah, rabbana hamd sajadah. Kemudian habis itu itidal terus sujud. Allahu Akbar. Summa fa'ala fi rakaatil ukhra. Lalu kemudian melakukan rakaat kedua. Sama dengan rakaat pertama. Tadi ya. Jadi bayangan. Jadi ini dua rakaat tapi empat dua rakaat, empat ruku, empat itidal dan juga empat baca. Sama. Hatta istakmala arba rakaat sampai menyempurnakan empat rakaat. Seperti empat rakaat warba sajadat wan jalasat asyams, lalu matahari terbit qabla ajal syuruk sebelum keluar. Summa qama, lalu setelah selesai sholat gerhana Rasulullah berdiri. Faqataba, lalu Rasulullah itu berceramah, khutbah, memberikan nasihat pada manusia. Fa'atna 'ala bima fawalau. Summa qala inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda besar-besar Allah, tanda-tanda Allah. La yanhasifan lil mautil ini, nah banyak orang apa ya menilai bahwasanya ada gerhana matahari itu ada yang meninggal, ada yang hidup. Tidak. Tapi tidak, bukan tujuannya adalah apa ada sesuatu yang meninggal, bukan ya. Walali hayati, atau yang hidup atau yang melahirkan, tidak. Faiza ra'aitumuhuma, apabila kalian itu menyaksikan ada gerhana matahari atau gerhana bulan, fafzi'u ila salat, segera salat. Oh, subhanallah ya. Kenapa kita nggak tahu ya, walau alam sawab, gerhana matahari ya bisa jadi musibah ya, bisa jadi, atau mungkin kiamat. Nah makanya kita disuruh sholat ya, bukan berarti kita di rumah enak-enakan. Saya tuh ingat dulu zaman tahun berapa ya, tahun 80 berapa, saya ingat itu ya, masih ingat mungkin bunda-bunda semua itu gerhana matahari ya, saya ingat nggak boleh keluar ya kan, tahun 82 kayaknya dah, 80 80 ya sekitar itulah. Iya nggak boleh keluar kan, ingat saya itu. Jadi kalau mau lihat matahari pakai apa? Dulu tuh film yang ini ya, subhanallah, mungkin masih merasakan ya. Lihat kalau ngeliat matahari, nanti kalau pakai mata nanti takut mata kita sakit. Ya karena mataharinya mungkin walau alam, subhanallah. Tapi saya nggak tahu tuh kalau nggak apa, saya belum ngerti kan, eh, belum disuruh sholat, ya nggak tahu kan, masih anak-anak. Ya mungkin orang-orang pada sholat ke masjid. Ya itu baru alhamdulillah dikasih kesempatan belajar. Ya ini rawahul Bukhari wa Muslim. Qala il khasafah, nah ini ya.
Syams fasalli Rasulullah faqama qiyaman tawilan. Ya sama ini. Jadi intinya adalah kita dianjurkan ketika gerhana matahari atau gerhana bulan kita sholat ya. Nah kita coba pelajari terkait hukumnya, tata caranya ya. Semua ini mohon maaf nih suara saya agak udah berapa hari ini mungkin kurang minum air putih juga ini. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Pengertian sholat gerhana. Sholat gerhana adalah sholat sunnah muakkadah, gitu ya. Yang dikerjakan ketika terjadi gerhana matahari kusuf syams. Kalau matahari itu kusuf syams, kalau gerhana bulan kusuful qamar. Ya. Sholat ini merupakan bentuk ta'abbud. Nah, bentuk ta'abbud bahwasanya kita tuh sebagai hamba yang lemah. Ya, kita harus sholat untuk Allah tazkiyatun nafs, ya, penyucian jiwa agar hati kita ini bersih. Ya Allah subhanallah, ya dengan gerhana matahari diciptakan Allah, ya Allah yang atur, serta pengingat akan kekuasaan dan kebesaran Allah. Tuh kita ingat semuanya, ini adalah kekuasaan dan kebesaran Allah. Ya kita bersyukur dengan cara sholat, ketemu dengan Allah, berinteraksi dengan Allah, dengarkan khutbahnya, subhanallah ya. Kayak Idul Fitri, sholat Idul Fitri itu Adha. Ya, ya jadikan sholat gerhana itu seperti sholat Idul Fitri. Kalau kita mau sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha kan semangat banget. Rasulullah mensyariatkan sebagai respon spiritual atas fenomena alam. Bukan sekedar peristiwa astronomi, bukan ya. Tapi ini spiritual atas fenomena alam. Ya. Dasar hukum sholat gerhana. Hukumnya menurut ulama jumhur, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah sepakat bahwa hukum sholat gerhana adalah sunnah muakkad. Tuh, sunnah yang betul-betul dianjurkan, ditekankan. Bahwa Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menegaskan bahwa meninggalkannya tanpa uzur adalah perbuatan yang tercela. Tuh. Ya, jadi kita sayang banget ini kalau misalnya kita diberi kesempatan hidup, diberi kesempatan sehat, waktu gerhana matahari kita datang. Ya sayang banget kalau kita di rumah aja nggak sholat, sayang banget. Ya mending ke masjid, udah kayak ini dah, apa kayak kayak sholat-sholat Id. Subhanallah, ya ajak keluarga kita dengerin. Memang ya begitu. Kita merasakan sholat gerhana tuh lama itu. Ya kayak kan cuma berapa tahun sekali sih kan gerhana, kita nggak tahu kan. Tuh lama kita harus rasakan tuh. Ya biar kita merasakan kayak gimana sih sholatnya seperti Rasulullah surah Al-Baqarah satu sampai habis. Subhanallah. Tapi kalau bisa imamnya bacanya yang agak cepat biar nggak terlalu ini lama banget gitu ya. Semuanya yang penting ini. Yang penting tajwidnya benar. Dalil sholat gerhana. Dalilnya apa? Hmm. Tadi sudah disebutkan tadi ya. Ya, meskipun Al-Quran memberikan dalam landasan teologis tentang fenomena gerhana sebagai tanda kesan Allah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam dan siang, matahari dan bulan. Janganlah kamu bersujud kepada matahari dan bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Ingat, bukan berarti ketika gerhana matahari kita sholat, kita menyembah matahari, bukan. Ya gerhana bulan kita menyembah bulan, bukan. Tapi kita menyembah yang menciptakan. Ya subhanallah. Ya kita menyembahkan ya subhanallah, ini betul-betul kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Kita bersyukur ya subhanallah kita diciptakan. Ya, ya bersujud pada Allah yang menciptakannya. Ayat ini menegaskan bahwa matahari dan bulan sejak bukan objek kultus, melainkan ayat kauniyah yang seharusnya mengantarkan manusia pada ibadah pada Allah. Jika terjadi gerhana matahari, kemudian itu berarti kita dituntun, ayo sholat, bersyukur, ayo. Kita nggak tahu Allah alam bisawab, qadarullah. Nggak taunya gerhana matahari, nggak taunya akhirnya mau Allah alam bisawab, ya nggak taunya kiamat, ya kita nggak tahu, ya kan? Tapi kita meninggal di dalam masjid, ya kan? Meninggal dalam masjid, meninggal dalam kuburan Allah, meninggal dalam apa? Kedekatan Allah, subhanallah, udah otomatis itu kan? Nah, tuh ya, makanya kita ya, tapi intinya bukan di situ, tapi kita sholat berarti kita betul-betul mengakui tanda-tanda kekuasaan Allah. Di surah Al-Hajj ayat 18, tidakkah kamu mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit dan bumi, matahari, bulan, dan seterusnya. Ya gerhana menjadi momentum kosmik untuk menundukkan diri dalam sujud. Nah ketika ada gerhana-gerhana kita menundukkan diri dalam sujud.
Hadis muttafaq muwaffaq alaihi, inna syamsa wal qamar. Nah, tadi dalam sudah disebutkan ya, sesungguhnya matahari dan bulan. Nah, ini adalah dua tanda dari tanda-tanda Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang. Ya, ingat ya, bukan karena kelahiran atau kematian. Jika kalian melihatnya, maka sholatlah dan berdoalah kepada Allah. Tuh, ketika ada gerhana matahari, gerhana bulan. Itu kan kita tahu dari pemerintah. Ya kan, nanti ada gerhana, ayo itu masjid-masjid mengadakan sholat gerhana. Subhanallah. Sudah ditentukan siapa imamnya, siapa khotibnya. Oh, subhanallah ya. Itu mantap. Hadis ini meluruskan keyakinan ya, ya dulu zaman-zaman jahiliyah itu ya mungkin dengan gerhana matahari gerhana bulan mereka coba ya menyembah ya, astagfirullahaladzim. Menetapkan perintah sholat dan doa. Nah, kita diperintahkan untuk sholat dan doa ketika terjadi gerhana matahari dan bulan atau bulan ya. Menjadikan gerhana sebagai peringatan ilahi. Nah, ini peringatan nih, warning. Ayo, udah nih gerhana kan jarang-jarang nih. Wallahu alam bisawab, apakah terjadi dengan musibah, wallahu a'lam bishawab ya. Hikmah disyaratkannya sholat gerhana. Apa hikmahnya? Kita harus tahu hikmahnya, kita dianjurkan sholat gerhana. Menanamkan tauhid. Fenomena alam tunduk sepenuhnya kepada Allah. Tuh. Matahari tunduk kepada Allah yang menciptakan. Tuh, gerhana matahari. Ya, berarti kita juga harus ikut tunduk. Ya, subhanallah. Membangun kesadaran akhirat. Gerhana menyerupai perubahan kosmik menjelang kiamat. Tuh, itu berarti tanda-tanda kiamat sudah dekat. Ya, ya dengan gerhana matahari. Tapi kita nggak tahu. Ya, kalau kita udah meninggal ya udah ya udah termasuk udah kiamat itu kan, udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa ibadah, ya kan? Tapi pahala kita masih mengalir meskipun kita udah meninggal, ya kan? Walaupun amal-amal kita sudah berhenti, tapi ada pahala kita jariah, anak-anak kita yang habis ya, yang kita didik selama ini, yang masih mendoakan kita, amal-amal kebaikannya juga masih mengalir buat kita pahala-pahalanya ya. Ya, kita belajar seperti ini, alhamdulillah, mudah-mudahan juga bermanfaat. Yang nonton-nonton juga subhanallah dapat manfaat dari kita, yang masih belajar ya alhamdulillah, ya masih didukung alhamdulillah. Itu juga merupakan pahala jariah buat kita. Tapi kalau udah kiamat, nah berhenti semua, udah pahala jariahnya udah nggak ada, ya kan? Udah kita ini ya udah dihitung amal-amal kita dihisap. Ayo gantian siapa nih yang saya maju-maju tuh. Nggak taunya nggak ada yang mau maju. Giliran dipanggil sama Allah. Ayo siapa maju? Siapa yang ayo mana bekalnya yang paling banyak? Ayo. Nah kan kita ya Allah zaman sekarang apalagi kan kalau disuruh maju suruh ngomong aja pada takut semua itu. Ya kan? Ayo maju silakan, ada yang presentasi, ada yang mau ngomong, ada yang mau coba. Itu aja pada takut. Apalagi nanti nih, kalau nanti itu nggak bakal, nggak ini harus mau nggak mau, ya harus kalau dia udah dipanggil mah mau nggak mau harus maju. Ya Tamsil sini, mana amal kamu? Coba ceritakan, presentasikan. Ya kan, presentasi dah tuh. Ya kayak model-model sidang, ya kan? Sidang-sidang, silakan presentasi 10 menit. Nah, ini mah presentasinya. Aduh, ya Allah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini, ya Allah, ya, membuat amal-amal kita ini amal yang baik. Amin ya Allah ya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yang ketiga apalagi nih? Menghidupkan rasa takut, khasyah. Ya khasyah itu Rasulullah sendiri melaksanakan sholat dengan penuh khusyuk dan ketakutan. Nah, ya kan? Ya ibarat itu yang kita jadikan gerhana matahari, gerhana bulan itu bisa jadi hidup kita yang terakhir. Kita nggak tahu. Ya, itu penting. Pokoknya kalau ada informasi-informasi gerhana langsung gercep. Ayo semua sholat yuk, ke masjid yuk. Kita nggak tahu nih, Allah kita Allah takdirkan, kita nggak tahu nih apa bisa jadi terakhir, ya bisa jadi apa kita nggak tahu. Ya. Yang keempat, meluruskan cara beragama. Islam tidak menafikan sains, tapi memberikan makna seperti pada sains tuh ya. Tuh. Waktu pelaksanaannya dimulai sejak gerhana mulai tampak. Nah, pelaksanaan jam berapa dikasih tahu sama pemerintah. Misalnya kalau pagi-pagi ya. Berakhir ketika gerhana selesai ya. Nah, berada kan gerhana selesai. Itu bukan berarti ini yang banyak orang-orang itu gerhana matahari malah keluar, malah ngeliatin, diliatin aja gerhananya. Mataharinya diliatin. Saya nggak sholat pada ngumpul di laut, ya kan? Ya kan itu sayang banget. Ya bukan itu yang diajarkan. Ingat ya, iya syukur-syukur kalau masih gerhana mataharinya tenggelam. Coba kalau lagi gerhana matahari tengah-tengahnya meledak, itu kan bagaimana mataharinya coba. Di situ kita, ya kan? Nah, kita bersyukur kalau kita lagi di masjid, lagi sholat, lagi dengerin khutbah. Wah, subhanallah.
Ya, tapi kalau yang di luar, mohon maaf ada yang ini, astagfirullahaladzim, berbuat keburukan, maksiat, astagfirullahaladzim, suul khotimah, sayang banget ya, bukan itu, ya. Justru kita harus ke masjid itu apa tujuannya? Khawatir gerhana matahari itu ada terjadi apa-apa, kita nggak tahu ya kan? Bukan malah dihadapin yang enak-enak, ya hati-hati itu. Ini pelajaran buat kita. Kita ajarkan anak-anak. Nah, ingat ya, kalau misalnya ayah mama udah meninggal, ingat nah gerhana matahari jangan diliatin ya, sholat ke masjid tuh. Nah, ketika kita udah meninggal, didengar, ingat, oh ya kata ayah mama dulu, kalau ada gerhana matahari kita disuruh masih sholat, ya ke masjid yuk, yuk, yuk. So, coba jadi amal jadi pahala jariah kita, ya kan? Tapi kalau kita nggak ngomong, nggak ini diam aja kan, nggak ngasih tahu kita meninggal, dia apa gerhana matahari nggak sholat ke sana, orang nggak ada yang ngasih tahu, ya kan? Itulah pentingnya kita orang tua, kita kasih tahu. Ayo nih belajar nih tadi tadi pagi kita belajar ini. Suruh ngeliat, nggak apa-apa belajar di YouTube sama-sama YouTube yang lihat. Kalau disuruh tuh nak buka YouTube tadi apa ayah mama belajar tuh YouTube liatin. Udah, mesti ditinggal. Iya belum tentu ngeliat, dia paling buka sebentar selesai udah. Ya kan? Zaman sekarang. Makanya pentingnya didampingi, dijelasin. Meskipun tuh anak mohon maaf nggak respect, nggak apa-apa. Tapi Allah yang akan memberikan jalan. Kenapa? Hasil usaha orang tuanya itu subhanallah memberikan ilmu ya. Ingat kita belajar bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk anak-anak kita, buat keluarga kita ya subhanallah. Nah, ini waktu pelaksanaan sejak waktu kita. Jika gerhana berakhir saat sholat disempurnakan secara ringkas. Tata cara sholat gerhana tadi ya udah ya. Pertama niat usolli sunnata khusufus syams misalnya gerhana matahari rakaat ini. Kalau gerhana bulan usolli sunnata khusuful qamar. Ya, takbiratul ihram. Allahu akbar. Nah, baca Al-Fatihah atau apa bisa doa istiftah. Allah berkabira walhamdulillah katsira ya atau Allah bait baini. Al-Fatihah baca surah Al-Fatihah. Setelah itu surat yang panjang tadi surah Al-Baqarah. Tapi habis kalau kuat ya, kalau bagus imamnya subhanallah ya. Enak itu didengerin aja kalau nggak kuat itu nggak apa-apa. Ruku pertama lama subhanallah. Wa bihamdi subhanallah. Nah, itu ya. Lanjut, terus setelah itu itidal, sami Allah liman hamidah, terus baca surah Al-Fatihah lagi, terus baca surah panjang lagi, tapi lebih pendek daripada yang pertama. Nah itu 2 rakaat berarti membaca 4 Al-Fatihah, baca 4 surat, 4 ruku, 4 itidal. Ya di sini. Nah sama seperti rakaat pertama, bacaan ruku lebih pendek. Setelah sholat disunahkan khutbah. Berisi tentang apa? Peringatan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun tuh. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian pada Allah. Bertakwa itu apa? Bertakwa itu kita dekat sama Allah. Apa yang Allah perintahkan kita lakukan. Apa yang disunahkan Rasulullah kita lakukan. Itu bertakwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih dengan sebenar-benar takwa. Ya, janganlah kalian mati sebelum dalam keadaan Islam tuh. Illa wa antum muslimun kecuali kamu dalam keadaan Islam lah. Kita Islam itu apa maksudnya? Islam itu betul-betul kita bukannya ada gerhana matahari kita keluar ngeliat enggak, tapi dengan cara sholat itu ya. Banyak orang mengira ayat ini apa jangan meninggal kamu sebelum kamu nggak apa Islam maksudnya kamu Islam. Tapi nggak tahunya dikira yang penting aku Islam aja. Enggak. Tapi dalam keadaan beribadah itu ya. Jadi dikira janganlah kamu mati kecuali dalam Islam gini-gini. Dikirain yang penting saya Islam aja. Udah. Enggak, tapi dengan dalam keadaan beribadah, yaitu apa? Husnul khotimah. Meninggalnya kita dalam keadaan sholat, meninggalnya kita lagi istirahat, subhanallah berzikir, meninggalnya kita dalam keadaan belajar, ya, meninggalnya ke dalam, ya itu bukan berarti dia meninggalnya dalam mohon maaf melakukan keburukan, berbuat maksiat. Dia meninggal, keren dia meninggalnya dalam keadaan Islam. Iya, tapi kan ibadahnya seperti apa di akhirnya, naudzubillah ya, bukan itu dia salah artikan ya. Tapi kita meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Ya dikasih tahu tobat ya, sedekah, zikir, subhanallah, peringatan-peringatan, bacanya dianjurkan surat panjang ya. Nih terkait khutbah ya. Udah berapa ini? 6 menit lagi. Ya di surah Al-Imran. Banyak istighfar, beristighfar, astagfirullahaladzim. Memang harus lama di masjid. Kalau belum apa mataharinya kalau belum selesai ininya lanjutkan. Ya subhanallah itu diatur penting. Khutbah
Rasulullah berkhutbah setelah sholat berisi apa? Ajakan taubat. Kalian bertaubat semuanya. Ya, tuh. Ya, tuh kita udah pernah sholat taubat ya. Ajakan taubat, ancaman neraka dan jadi surga tuh dia apa? Dikasih tahu neraka tuh nanti seperti ini loh tuh. Surga ini tuh ya. Kita nggak usah membayangin surga dulu dah. Kita bayangin neraka aja dulu. Ya kan? Ya kan? Coba gimana rasanya kalau kita tuh ngeliat api itu. Coba di kompor kita deketinnya panas ya. Nauzubillah, cuma rasain itu. Itu aja deh. Kalau surga mah nggak ini lah, insya Allah. Tapi kalau neraka kalau kita ini udah takut, udah pasti insya Allah surga udah disiapkan, ya kan? Ya perintah sedekah. Ini menunjukkan bahwa sholat gerhana bukan ritual kosong. Jadi bukan hanya sholat-sholat aja udah selesai enggak, tapi betul-betul ada hikmahnya. Ya pendidikan iman, tarbiyah imaniyah. Ya kita belajar, kita tahu oh, subhanallah keutamaan sholat gerhana itu seperti ini. Alhamdulillah banyak kita dapatkan ya. Betul-betul sholatnya panjang, ya subhanallah zikirnya juga panjang, terus kita dengerin khutbahnya panjang, enak. Nah, alhamdulillah subhanallah, alhamdulillah syukur habis selesai. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Ya, perbedaan pendapat teknis ini mazhab jamaah bacaan. Hanafi, nah ini ada yang membaca boleh sendiri, khutbahnya tidak wajib. Ada yang mengatakan tidak wajib. Ini Hanafi. Ya kalau kita kan Syafi'i. Apa? Nah, ya jamaah mazhab Syafi'i dianjurkan tuh kalau kita mazhab Syafi'i dianjurkan berjamaah. Ya khutbahnya sunnah ya sunnah tapi kalau bisa pakai khutbah saya kalau nggak pakai khutbah ya kembali sangat dianjurkan ya, jahar pakai suara sunnah. Maliki boleh berjamaah, sir tidak pakai suara dia sunnah ya itu ya khutbahnya di sini sunnah ya tidak wajib tapi kalau bisa ada khutbahnya. Soal gerhana menyatukan sen dan iman. Nah, kita ya jadi harus tahu ini berarti ini subhanallah tentang keilmuan ya, sains ya, dan iman mendidik umat agar tidak sekuler dalam memandang alam tuh. Jangan terlalu berlebihan ya memandang alam begini ini terlalu sibuk tapi lupa beribadah pada Allah, lupa siapa yang menciptakan. Ya kan? Banyak tuh. Lepas sebagai pendidikan tauhid ekologis. Ya kesimpulannya apa? Dari sholat gerhana ini. Ya ini mohon maaf nih ya, jangan sampai kita ini belajar begini, tapi waktu gerhana lupa, ya sayang banget ya. Makanya kita tahu ya apa ini dihafalkan, ya kita Allah besok kapan gerhana matahari. Nah, nah, mungkin kita udah dikasih tahu mungkin sama pemerintah suatu saat nanti tahun berapa. Nah kita udah siap-siap ya. Kesimpulan di sini adalah kesimpulannya apa? Sholat gerhana adalah ibadah sunnah muakkad yang memiliki dimensi tauhid ya. Betul-betul kita ini apa belajar terkait ketauhidan Allah ya, edukatif ya terkait dengan pendidikan spiritual yaitu tazkiyatun nafs, penyucian jiwa ya dan sosial. Ini mengajarkan bahwa fenomena alam bukan sekedar peristiwa fisika ya. Jangan terlalu membahas apa ini gerhana matahari ini tapi lupa kita nggak beribadah. Alhamdulillah. Tetapi pesan ilahi agar manusia kembali tunduk. Tuh. Ya ketika terjadi gerhana matahari, gerhana bulan, segera kita tunduk kepada Allah. Ya, tunduk matahari aja tunduk kok. Ya, masa kita enggak? Ya kita ciptakan kita tunduk dengan sholat di masjid, dengerin khutbah, berzikir, ya. Allah alam bisawab, apakah terjadi gerhana matahari itu baik atau sebaliknya, Allah alam bisawab dan bertakwa kepada Allah. Maksudnya bertakwa apa? Kita dekat dengan Allah. Setelah gerhana matahari, kita tetap bertakwa kepada Allah. Ya, takwa itu jalan satu-satunya. Karena apa? Takwa itu orang bertakwa itulah derajat yang tertinggi. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Ya sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, orang yang dekat kepada Allah, yang selalu beribadah kepada Allah, ya, yang selalu berbuat kebaikan itu yang paling mulia, bukan yang paling tinggi jabatan yang mulia, enggak. Yang paling terkenal, enggak. Yang paling kaya juga enggak, subhanallah. Ya, orang yang bertakwa justru itu yang gratis, yang nggak pakai bayar, ya kan? Tuh, subhanallah kita ini diberi kesempatan hidup enak udah nggak usah mikirin biaya untuk beribadah enggak. Ya kecuali haji itu beda lagi. Tapi Allah mah tahu hatinya seseorang. Kalau dia nggak mampu, Allah akan
berikan jalan ya subhanallah ya. Kita syukuri ya subhanallah. Baik, cukup. Hayya bina natati bikrati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullahu khairan katsiran. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran, Ustaz. Afwan, ya. Jazakallahu khairan.